قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين صدق الله العظيم. Insyaallah hari Kamis ya. Selesai 85 ke 111. Jadi memang surah Yusuf ini full isinya adalah kisah ya, perjalanan kehidupan serunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemarin terakhir kita sudah cerita bahwa Nabi Yusuf dianugerahi oleh Allah ketampanan yang luar biasa ya. Seperempat ketampanan dari makhluk bumi. Wah itu. Jadi kalau di anggapan ketampanan itu ada 100%, Allah bagi Nabi Yusuf 25%. 25%-nya dibagi-bagi. Dibagi-bagi ke kita nih. 50%-nya ke siapa Pak Ustaz? 50%-nya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketampanannya Nabi Muhammad itu bagaikan cahaya matahari. Jadi orang kalau ngelihat Nabi Muhammad silau. Kalau ketampanannya Nabi Yusuf bagaikan apa Pak? Bagaikan cahaya rembulan, kelihatan. Terang mana rembulan sama matahari? Terang matahari. Sebab kalau cahaya matahari mah bikin siang. Kalau cahaya rembulan begitu bersinarnya tetap malam. Cahaya matahari ketika keluar jadi pagi, jadi siang. Itulah sebenarnya ya ketampanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa langsung dilihat. Kemudian karena dianugerahi ketampanan yang luar biasa, Nabiullah Yusuf diuji oleh Allah dengan Imro'atul Aziz, istri atau salah satu selir daripada sang raja. Setelah tersiar bahwa godaan itu atau skandal itu sudah terjadi, tersiar di tengah-tengah masyarakat Mesir, akhirnya si perempuan ini yang kita kenal di dunia ini sebagai namanya Zulaikha. Zulaikha ambil keputusan. Ayo kita adakan pesta, kata Zulaikha. Ketika pesta, Nabi Yusuf alaihissalam diperintah untuk melayani. Angkat-angkat piring, angkat-angkat gelas, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian perempuan-perempuan yang ngomongin Zulaikha, ngomongin skandal itu, disuruh megang buah sama megang pisau. Ya, qatta'na aydiyahunna. Disebutkan di dalam Al-Quran mereka memotong, mengiris-ngiris tangan sendiri ketika melihat Nabi Yusuf mondar-mandir bolak-balik bebawaan. Hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini mah bukan orang, ini mah malaikat. Saking tampannya. Nabi Yusuf digituin nggak demen. Beda sama kita. Kalau kita memang demennya digituin ya. Tebar pesona. Nabi Yusuf nggak demen. Nabi Yusuf bilang, Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, saya nggak demen diginiin ya Allah. Lebih baik saya di penjara. Akhirnya Nabiullah Yusuf masuk penjara. Nah, di dalam penjara ya, bertemu dengan dua orang narapidana. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam penjara itu kalau siang ibadah, kalau malam nangis bertaubat, itu orang di dalam penjara sebanyak itu ada beberapa orang keluar jadi orang soleh, ya berkah ibadah itu namanya, berkah ibadah. Keluar jadi orang soleh. Padahal yang ibadah bukan si narapidana itu, tapi yang ibadah Nabi Yusuf. Ya, saking berkahnya Nabiullah Yusuf, ibadah pada Allah, siang ibadah, malam taubat, minta ampun pada Allah. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil bahwa berteman dengan orang soleh itu akan kecipratan berkahnya. Atau tinggal bersama lingkungan dan juga tetangga-tetangga yang soleh, yang sering beribadah kepada Allah itu berdampak kepada kita, baik dirasakan ataupun tidak, disadari ataupun tidak, itu ada dampaknya.
Tapi kalau bertetangga, berteman dengan jariyatus su, dengan orang-orang yang buruk, pasti akan berdampak kepada kita. Jadi ada ungkapan al-jar qoblad dar. Kalau kita mau beli rumah, nyari rumah, yang pertama dilihat bukan bentuknya dulu, luasnya dulu, bukan. Yang pertama dilihat tetangga-tetangganya. Kalau tetangga kanan kiri depan belakang doyannya pada maksiat pada Allah baik-baik, entar akan kena apesnya kepada kita. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan satu fitnah, dengan satu ujian dari Allah yang bukan hanya orang yang zalim saja yang kena, tapi orang-orang yang kagak zalim yang kena. Bencana-bencana di muka bumi ini kan diturunkan oleh Allah karena kemaksiatan dan dosa kita. Tapi di dalamnya ada orang-orang soleh, Pak Ustaz. Enggak peduli, kata Allah. Itulah kenapa kemudian al-jar qoblad dar. Tetangga dulu yang kita lihat, mana nih? Ternyata rumah di kawasan Anu, orang-orangnya baik-baik, pada rajin ke masjid, pada guyub, pada gotong royong, ya, pada rajin sholat, nggak maksiat, udah tempatin. Itu akan menjadi berkah untuk kehidupan kita. Selanjutnya Nabiullah Yusuf alaihi salam bertemu dengan dua narapidana. Si dua narapidana ini bilang, wahai engkau, inna lanaraka laminal muhsinin. Kami ini ngelihat engkau orang baik. Pagi sampai siang ibadah, ntar malamnya taubat nangis-nangis sama Allah. Kami semalam mimpi. Saya si A namanya saya. Itu mimpi membawa sepotong roti di atas kepala saya. Saya si B bermimpi memeras anggur. Nabi takwili. Coba tolong berikan kami takwil mimpi itu. Innal muhsinin. Karena kami melihat engkau sebagai orang-orang yang baik. Terus ternyata dua narapidana ini kasusnya adalah meracuni raja. Seorang raja, ya, mau diracun ceritanya. Siapa nih pelakunya nih? Yang bawa roti apa yang meres anggur? Kan mimpinya gitu kan? Mimpinya ya bawa roti, yang satu mimpinya meres anggur. Siapa di antara kedua orang ini yang benar-benar memasukkan racun ke dalam makanannya raja? Itu si raja belum sempat makan makanannya. Ada yang ngasih tahu, baik-baik, itu makanan ada racunnya. Lah, serius ini ada racunnya? Iya. Coba tukang dapur kemariin, itu si A dan si B tadi. Kamu ngaku? Enggak, saya nggak ngaku. Kamu ngaku? Nggak ngaku. Akhirnya dua-duanya dimasukin ke dalam penjara. Kemudian yang bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan yang bermimpi memeras anggur dimasukkan ke dalam penjara, ngadu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang, salah satu di antara kalian akan ketahuan siapa yang pelaku sebenarnya. Maka pelaku sebenarnya adalah yang membawa roti di atas kepalanya, bermimpi itu. Kamu akan disalib. Kamu nanti akan disalib, kamu ketahuan kamu pelakunya, kamu disalib, kemudian dibiarkan di tengah padang tandus sampai kamu mati dan mayatmu dipatuki oleh burung, ya, mayatmu dipatuki oleh burung sampai kamu mati. Adapun engkau yang taksiru khamra, yang memeras anggur, maka engkau bukan pelakunya dan engkau akan kembali menjadi pemeras anggur di istana. Nah, kalau kalian berdua keluar, kasih tahu ya, nanti raja akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Kasih tahu, saya bisa mentakwilkan mimpi, kata Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf, dua narapidana benar nih, keluar dari penjara di sidang, benar kejadian. Yang tadi mimpi membawa roti dan kemudian dipatuki burung di dalam mimpinya itu terbukti bersalah dan disalib, kemudian sampai mayatnya, bangkainya dimakan burung. Adapun yang bermimpi memeras anggur kemudian kembali menjadi pelayan di istana.
Kemudian Nabiullah Yusuf kan tadi bilang, nanti kalau ketemu raja bilang ya, saya mampu mentakwilkan mimpi gitu. Ini rajanya beda sama raja Nabi Yusuf yang Imro'atul Aziz tadi, yang berkaitan dengan Zulaikha, beda. Fa'ansanihu fa'ansahu syaiton. Dilupai nama setan. Jadi Nabi Yusuf harusnya cuma setahun 2 tahun di dalam penjara. Bid'a sinin. Bid'a sinin itu antara 1 sampai 10 tahun. Ya anggaplah 10 tahun Nabi Yusuf di dalam penjara tuh. Gara-gara setan ngelupain si dua narapidana ini untuk bilang bahwa ada yang jago takwil mimpi, yaitu Yusuf. Nah, nanti kemudian akhirnya raja bermimpi aneh. Raja melihat ada 7 ekor sapi kurus makanin sapi yang gemuk, dan seterusnya. Dipanggil semua takwil mimpi, para pakar penafsir mimpi, tidak ada yang mampu menafsirkan. Cuma bilang adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam itu nightmare. Nightmare itu artinya mimpi buruk, cuman mimpi buruk doang. Tapi mimpi buruknya artinya apa nih? Pokoknya mimpi buruk, nggak bisa. Akhirnya nanti kita akan cerita di pertemuan terakhir hari Kamis, insya Allah, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam bisa menakwilkan mimpi sang raja, sampai kemudian Nabiullah Yusuf diangkat sebagai bendahara negeri Mesir pada kala itu. Wallahu a'lamu bissawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.